Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita senantiasa banyak bersyukur atas berbagai curahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah. Juga banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammad. Pada subuh hari ini seharusnya yang berdiri di mimbar ini adalah Bapak Muhammad Iqbal. Namun tadi malam dia bilang kita duluan yang isi, ya. Baik. Ini adalah hubungan kesepakatan para pihak, berlaku sebagai undang-undang. Baik, pada subuh hari ini ingin saya kemukakan hal-hal yang mungkin kita tidak begitu senang, tapi ini adalah perintah, ya, yaitu mengenai zakat. Pak Iman tadi membaca di surah Al-Baqarah, ya, atau di rakaat kedua, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Apakah kita masih ragu ingin mengimplementasikan perintah Allah itu? Tadi saya katakan ini yang berat, ini memberatkan bagi umat muslim. Apa yang dimaksud dengan zakat? Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat adalah kata dasar masdar dari zakah yang berarti berkah. Jadi kita di sini sudah ada UPZ, unit pengumpul zakat, yang dibentuk oleh Basnas Kota Makassar, bersedia menyiapkan diri untuk menerima zakat-zakat kaum musakih. Ya, mudah-mudahan kita jadi tidak museke, ya. Kemudian tumbuh bersih dan baik, ya. Sesuatu yang itu zakat berarti tumbuh dan berkembang. Dan seseorang itu zakah, itu berarti orang itu baik, ya. Menurut lisan Al-Arab, arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Semua istilah itu digunakan dalam Al-Quran dan hadis, ya. Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Itulah tadi mustahik, yang berhak. Kalau kita wajib, musaki namanya. Nah, di samping berarti juga mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak. Pasti kita bertanya, kenapa tambah banyak? Nah, kalau keluar itu tambah sedikit. Itulah menurut manusia seperti itu, yang real saja dia lihat. Membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Jadi insya Allah orang yang selalu menunaikan zakat, menyerahkan kepada amil, itu zakatnya justru terayomi dari suatu kebinasaan, ya. Oleh karena itu mari kita cermati, ada dalam surah Al-Baqarah ayat 85, meskipun yang dihimbau di situ adalah umat Nabi Musa. Apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Ya, coba kita cermati ini. Apa kita mau pilih-pilih? Apakah kamu beriman pada sebagian Taurat dan ingkar pada sebagiannya? Ya. Kita mau juga kasih begitu Al-Quran, yang kita mau taati yang enak-enak saja. Karena ini kewajiban dan Allah sudah tentukan. Mari kita laksanakan dengan penuh ketaatan. Dan ada satu ayat dalam Al-Quran juga
menjelaskan urgensi zakat, soalnya kita tidak seagama kalau tidak menunaikan zakat. Ini mari kita camkan. Ya. Nah, di dalam surah At-Taubah ayat 11 Allah di situ berfirman, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Jika mereka bertaubat, mendirikan salat, menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Jadi kalau kita tadi sisihkan itu zakat, belum tentu kita seagama. Ya. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bukan bagi kaum yang mengetahui. Ya. Jadi itu petunjuk buat kita bahwa kalau kita abaikan tadi persoalan zakat, wa takfuruna bi ba'd, kita kufur terhadap sebagiannya, jangan-jangan kita tidak seagama lagi. Oleh karena di awal Al-Baqarah Allah katakan zalikal kitabu la raiba fih, inilah ayat kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, jangan mengakal-akali zakat. Ketika harga emas 1 juta misalnya per gram, kemudian kita sudah punya uang 85 juta, hampir haulnya tercapai 1 tahun, kita belanja 10 juta secepat supaya jangan itu namanya tipe manusia museke. Ya, sengaja dia mau menghindar. Perintah membayar zakat bagi amil untuk mengambilnya itu sudah dalam Al-Quran juga, sering kita dengar di surah At-Taubah ayat 103 Allah berfirman, khus min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Jadi ini amil yang diperintah ini, ambillah, bukan dibilang minta lah. Basnas ketika mengadakan kegiatan di Hotel Harper di depan Polda tanggal 26 Februari yang lalu, dia bilang itu kendala kita ambil untuk mengumpul zakat, kita dianggap sebagai peminta-minta. Ini kita harus ubah sikap kita terhadap hal itu. Juga kita ini dianggap sebagai amil, ya, mengurusi harta orang. Untuk kalau ada yang mau urusi harta kita, karena kalau tidak itu akan binasa seperti tadi. Ya. Jadi kita ingin membersihkan, dengan zakat itu kamu membersihkan, mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Jadi orang yang membayar zakat melalui amil, Pak Imam selalu doakan, kami selalu doakan, ya, untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu, ya, doa amil itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Jadi sangat tidak dianjurkan memberi langsung kepada mustahik. Kalau ada zakat kita, serahkanlah kepada amin. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, itulah perintah membayar atau mengambil sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita umat Islam, dan itu sudah ditunjuk dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat 60. Ya, itulah katanya profesi ataupun pekerjaan yang disebut di situ, amil. Dalam surah At-Taubah ayat 60 Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina. Ini amil, jadi bukan saya karang-karang, wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab. Ini masih ada riqab di sini, budak.
wal gharimina, orang-orang yang berutang, wa fi sabilillah wa banis sabil, faridatan minallah wallahu alimun hakim. Ya, jadi itulah 8 asnaf yang berhak atas zakat yang musaki bayar. Nah, kemudian ya, dalam kegiatan sosialisasi dan pembekalan UPZ di Hotel Harper, di situ diungkap bahwa di Kota Makassar itu sesuai hasil penelitian Basnas Pusat, potensi zakat untuk kita di sini 1.370 sekian miliar. Ya, mungkin kita kaget ya, bisa hanya sampai sekian ya. Ada seorang musaki harusnya dia bayar zakatnya 4 miliar. Mungkin kita kaget berapa hartanya itu dia. Ya, tapi dia minta disalurkan di kampung istrinya. Kemudian di kampungnya sendiri. Ya, jadi nah, kalau ada begitu, itu pihak Basnas itu akan meresponi. Jadi dia bilang kita bagi di Sopeng, ada juga di Endrekang. Jadi 1 miliar itu dibagikan ke sana, meskipun bukan disalurkan di Kota Makassar. Nah, mengenai UPZ yang ada di masjid yang sudah dibentuk, memang yang diundang selama kegiatan itu ada 400 UPZ yang aktif melaporkan penyaluran ataupun penerimaan. Tetapi ada yang sudah dibentuk UPZ tapi tidak ada aktivitas yang jelas. Kita alhamdulillah diapresiasi oleh Basnas Kota Makassar, kita senantiasa melaporkan. Jadi ini bagaimana kita umat Islam jangan seperti tadi umatnya Nabi Musa mengkufuri sebagian kitab Taurat dan mengimani sebagiannya. Jadi itulah sangat sering diulang dalam Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi ini dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Ya, kalau kita sudah melaksanakan, menunaikan kewajiban kita berzakat, maka kita plong, tidak ada lagi. Ya, adapun kalau misalnya ada amil yang menyalahgunakan, ya itu kan tanggung jawabnya dia. Mengenai Basnas Kota Makassar, saya sudah pernah sampaikan, itu tidak akan menggunakan zakat yang mereka atau yang kita store ke sana. Ya, jadi kalau zakat fitrah kita di sini yang bagi sendiri, kemudian zakat harta atau mal kita store ke Basnas, dan kita mohon dibolehkan membuat proposal untuk kita berdayakan kembali bagi masyarakat di sekitar kita. Bahkan lebih dari yang kita store boleh. Ya, bahkan pemberdayaan keumatan, Basnas Kota Makassar itu membantu juga kalau ada penjual atau tukang warung yang butuh modal. Bahkan kalau ada orang yang fakir tidak mampu membiayai hidupnya sehari-hari, itu mereka akan melakukan assessment, dan bila memang layak dibantu itu akan diberikan kebutuhan hidupnya setiap hari. Luar biasa. Kenapa saya katakan tidak diganggu tadi itu zakat yang kita store dari berbagai UPZ, masjid ataupun dari berbagai instansi? Oleh karena hibah pemerintah Kota Makassar itu kepada Basnas Kota Makassar 2,5 miliar 1 tahun. Saya bilang saya tidak bisa habiskan itu Pak, kami tidak bisa habiskan. Jadi jangan kita berasumsi bahwa itu digunakan juga oleh Basnas. Bahkan tidak boleh lama di rekeningnya Basnas itu duit, harus cepat dimanfaatkan. Oleh karena itu kalau kita mau buka warung boleh juga, seperti Nurul Ilmi yang ada di WNM itu, masjid di situ buka Z-Mart. Ya, Z-Mart itu yang banyak sekarang, itu zakat mart. Itu mereka permohon untuk dibantu, sudah ada modalnya 100 juta. Belum berapa lagi, dia bilang tambah 50 juta lagi kurangnya Pak. Itu di asesmen kemudian dibantu oleh Basnas. Ada juga penjual bakso, penjual coto, palu basah, itu dibantu sedemikian rupa agar supaya manfaat dari zakat itu bisa
meningkatkan kesejahteraan mereka, dan kita harapkan musaki-musaki yang baru akan lahir ya. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin seperti yang disampaikan Pak Ketua, bahwa 2 hari sebelum berakhir bulan Ramadan kita akan tutup penerimaan atau zakat fitrah misalnya, untuk kita distribusikan secepatnya, agar supaya amil yang ada di sini juga tidak kerepotan untuk waktu yang sempit untuk didistribusikan kepada mustahik yang ada di sekitar tempat kita ini. Sebelum saya tutup, saya ingin informasikan bahwa insya Allah malam ke-10 Ramadan kita akan selenggarakan kegiatan donor darah, dan alhamdulillah tahun lalu itu antusiasme jemaah luar biasa, sehingga hampir 40 kantong darah kita terkumpul waktu itu. Karena itu minimal sama tahun lalu. Kita harapkan, seperti Dokter Senja sampaikan, bahwa sangat menipis atau sudah menipis stok darah di berbagai rumah sakit dan layanan kesehatan yang ada di Kota Makassar, sehingga dia mendesak agar supaya tanggal 28 atau 29, tapi bagaimana kalau tanggal 31 Bu? Boleh. Itu mungkin sebagai syarat untuk mendonorkan darah, tidak boleh minum obat tertentu yang memang ya mengganggu mungkin atau tidak layak dimanfaatkan darahnya, begadang ataupun ya mengkonsumsi yang aneh-aneh, narkoba jangan. Mungkin ya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.